Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang akan nangis kejer, bersimpuh di depanmu dan memohon kembali ke rumahmu. Ya. Jadi cirinya yang pertama, dia selama ini tergantung kepada semua fasilitas yang kita berikan. Ya. Jadi ada contoh nih, misal ada seorang suami nih, ya. Dia bekerja, tetapi mungkin income-nya itu tidak mencukupi untuk gaya hidupnya sendiri ya. Hobi pakai pakaian yang bagus ya. Pokoknya tampil itu seorang kaya lah. Nah, sementara yang memang income-nya besar adalah istrinya. Nah, suatu ketika dia jatuh cinta nih. Diam-diam tanpa sepengetahuan istrinya yang pertama, kawin lagi. Ya, dengan seorang janda tentu masih muda, lebih cantik lah daripada istrinya yang pertama. Dan ya duitnya habis saja. Nah, begitu istrinya yang pertama tahu kalau dia diam-diam sudah kawin lagi ya, tidak maulah istrinya yang pertama ini dengan dia lagi. Diusirlah dia dari rumah yang selama ini dia bangga-banggakan sebagai rumah dia. Padahal rumah itu lahannya warisan dari orang tua istrinya yang pertama tadi. Jadi dia numpang tuh di situ. Ya, dia cerita tuh kepada istrinya yang kedua, itu rumah AA, Adik. Nanti kita di sana ya. Ya tentu wanita kan wah melihat rumah lahannya begitu besar, ya tentu ngiler juga kan. Tapi ternyata itu adalah warisan milik istrinya yang pertama. Nah, begitu dia diam-diam kawin lagi ya istrinya yang pertama tidak mau. Ya apalagi dia ini punya kebiasaan misal ya naruh handphone sembarangan ya, lupa di password handphonenya. Istrinya lihat tuh chatting-chattingnya dengan istri kedua, melihat foto-fotonya dengan istrinya yang kedua, ya video mereka lagi jalan-jalan, lagi makan, lagi ke mana-mana lah begitu dengan istrinya yang muda, ya tentu tambah jengkel lah istrinya yang pertama dan tambah tidak mau dengan dia. Sementara dia sendiri sudah sangat tergantung kepada fasilitas ya dari istrinya yang pertama. Nah, karena dia tergantung betul kepada semua fasilitas itu, kan tidak enak tuh ya diusir, terpaksa tidur di mobil lah, terpaksa harus nyari kos-kosan, kan sudah biasa rumah mewah, bagus, halaman luas, tiba-tiba harus balik ke kos-kosan lagi, kan tidak enak. Nah, karena dia sangat tergantung kepada fasilitas tadi, ya dia nangis-nangis, memohon-mohon agar bisa kembali kepada istrinya yang pertama, tapi istrinya yang pertama ya sudah tidak mau dengan dia. Ya. Nah, mantan juga begitulah kira-kira. Ketika dia punya ketergantungan kepada semua fasilitas yang kita berikan selama ini kepada dia, ya maka dia begitu berpisah dengan kita tentu akan datang ya, minta-minta untuk bisa kembali bersama kita lagi. Yang kedua, ciri-cirinya mantan ditolak oleh keluarganya orang ketiga. Jadi misal nih ya, tadi contoh laki-laki yang tadi. Begitu diusir dari rumah istri pertama, harapannya diterima di rumah istri yang kedua. Tapi ternyata orang tuanya, istri keduanya nolak habis-habisan. Ya, ketemu juga tidak mau sama dia.
Nah, maka ketika tidak ada yang mau menerima dia, maka pilihannya kan tentu berharap bisa kembali kepada istrinya yang pertama. Tapi istrinya yang pertama juga sudah tidak mau dengan dia. Kan jengkel banget tuh melihat chatting-chattingnya, I love you, I miss you dengan istri kedua. Sementara dengan istrinya yang pertama ini betul-betul sangat kaku, ya. Tidak pernah mengatakan sayang, tidak punya panggilan kesayangan, sementara dengan istri muda, dia dipanggil AA, dia memanggil istri mudanya Ade, ya, I love you setiap hari, ya, belum lagi foto-foto mereka yang terlihat begitu sangat bahagia dan seterusnya. Ya kan wajar kalau istri tuanya jadi jengkelnya luar biasa kepada dia. Ditolak oleh keluarga orang ketiga, dan ditolak pula kembali ke rumah istri pertama. Nah, jadi itu cirinya yang kedua. Kehadirannya tidak diinginkan atau ditolak oleh keluarga orang ketiga. Cirinya yang ketiga, keluarganya pun tidak ada yang mau support dia. Ya, jadi dia betul-betul merasa sebatang kara sendirian. Dia curhat kepada orang tuanya tidak peduli. Apalagi kalau apa namanya orang tuanya sudah habis misal begitu ya, sudah berpulang semua, mau cerita ke siapa? Ya, misal mau cerita ke teman, ya kan teman biasanya peduli kalau lagi banyak duit ya, kalau lagi bokek juga mereka menjauh kan begitu. Nah, jadi keluarganya pun tidak peduli dengan mantan, maka dia merasa sendiri, merasa sebatang kara tadi. Dan selama ini yang dia ketahui kan cuma kita yang mau peduli dengan dia, yang mau memperhatikan dia, yang mau menerima apapun keadaannya. Nah, maka ketika itu dia rasakan, dia butuh fasilitas kita, kemudian kehadirannya juga ditolak oleh keluarganya orang ketiga, dan keluarganya tidak ada yang peduli. Maka dia akan datang tuh, bersimpuh di depan kita, nangis-nangis dan minta untuk bisa kembali bersama kita lagi, ya. Nah, jadi memang ketika kita dikhianati oleh mantan, yang paling kita butuhkan adalah bersabar, ya. Karena ketika mantan menjauh ini sebenarnya dia sedang belajar untuk menyadari bahwa bersama kita itu adalah yang terbaik untuk dia. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bersabar, ya. Dan insya Allah, Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.